Oke, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita ada mempelajari dua materi utama. Yang pertama itu adalah konsep pajak, dan yang kedua adalah list akun. Nah, yang bagian pertama kita akan bahas adalah pajak. Nah, untuk anak-anak Bapak semua, apalagi kalian adalah jurusan IPS, Bapak rasa tentang istilah yang namanya pajak semuanya pasti sudah tahu ya. Nah, jadi pajak yang disediakan oleh Mayop tidaklah sesuai dengan ketentuan pajak di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang pajak di Indonesia, yang pastinya untuk anak-anak tahu semua ya, untuk Indonesia dia mengenal dengan istilah yang namanya adalah PPN. Nah, apa itu PPN? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Oke, pajak pertambahan nilai. Nah, jadi di dalam My Accounting itu PPN tidak ada. Yang dipakai itu adalah GST, Good Service Tax. Ini adalah satu konsep pajak memang sebenarnya sama seperti PPN, namun kebijakan di negara-negara itu pasti kan berbeda-beda. Nah, kalau di Singapura GST-nya berapa persen nih yang diapa dan lain sebagainya. Lalu kalau di Malaysia ada Service Tax namanya, ada juga Sales Tax SST namanya. Itu juga dengan besaran yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri, nama pajak itu untuk konsep pajaknya namanya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, di bagian berikutnya, jadi katanya PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain, pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak konsumen akhir. Prinsip adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Itulah kira-kira pengertian dari PPN. Nah, sebagai sederhananya seperti ini. Jadi, bagaimana sih Pak sebenarnya konsep PPN? Secara logika Bapak ambil satu contoh sederhana. Pada saat kita misalkan makan ke KFC nih misalkan, maka waktu kalian beli makanannya misalkan dengan harga 100.000 nih contohnya, pastinya yang kamu bayar bukan 100.000. Kamu boleh perhatikan di struk atau di kwitansi, mungkin kwitansi pembayaran, struk belanja, maka kamu akan lihat di situ ada pertambahan nilai rupiah yang harus kamu bayarkan, bukan lagi sebesar apa yang kamu beli. Jadi biasanya kalau kamu makan KFC dengan nilai 100.000, biasanya kamu bayar 110.000. Kalau kamu perhatikan di struk ada pajak pertambahan nilainya, ada PPN-nya seberapa persen? 10%. Benar nggak ya? Nah, itulah kira-kira pengertiannya. Itulah konsepnya kira-kira. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuatnya di dalam Mayop Accounting? Nah, untuk membuat di dalam Mayop Accounting itu sendiri, kamu boleh masuk di bagian list, lalu tax code. Tapi sebelum kita masuk ke pajak, kita masuk dulu ke bagian yang pertama, ada yang namanya list akun, list account. Di bagian account, ada yang namanya account list. Apa fungsi dari list akun Pak atau account list itu sendiri? Fungsi utama dari account list itu adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan nama akun. Jadi, mengganti nama akun, menghapus nama akun, mengedit akun, membuat baru nama akun, ataupun memasukkan saldo awal. Namun saldo awal kita akan pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Nah, jadi di sini kita boleh pilih account list, maka akan muncul data seperti di depan ini. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini sudah ada Bapak tampilkan bahwa PT Cipta Karya, ini dia nama-nama akunnya. Untuk saldo awal kita abaikan dulu, kita langsung fokus ke sini. Yang pertama Aktiva Lancar, ini nanti sebagai headernya. Kodenya adalah 1000. Bagaimana caranya? Jadi di dalam list akun, kalau yang kamu perhatikan ini, yang kamu perhatikan semua ini sebenarnya adalah nama-nama akun yang sudah disediakan oleh Mayop Accounting itu sendiri. Nah, namun ada beberapa mungkin nanti nama akun yang bisa kita pakai, ada yang kita tidak akan pakai. Oke? Nah, yang pertama misalkan aset. Lalu ada general, check account, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam konsep dari manajemen nama akun, kita lebih sering menggunakan 3 konsep ya, membuat nama akun baru, mengedit nama akun yang sudah ada, dan yang terakhir adalah menghapus. Nah, yang perlu kamu ingat baik-baik adalah untuk nama akun
itu sendiri ada beberapa yang memang tidak boleh dibuat baru. Nanti akan kita masuk. Tapi sebelum itu, kalau kamu perhatikan di bagian account list-nya ini, di sini sudah ada beberapa kelompok, nak ya. Ada kelompok aset, berarti nanti yang berhubungan dengan harta. Di mana kodenya, kalau kamu perhatikan, di sini kan ada 2 kode. Ini yang bagian sebelah kiri, ini adalah kelompoknya. Di bagian sebelah kanan yang 4 digit itu adalah kode akunnya. Jadi kelompoknya di sini kalau 1, ini berarti adalah kelompok harta. Oke, lalu kalau kita buka bagian hutang, berarti dia berapa Pak kelompoknya? Itu nanti dimulai dari angka 2. Semua kelompoknya nanti angka 2. Sedangkan untuk kodenya berbeda-beda ya, tapi kelompoknya pasti 2. Untuk modal 3 dan seterusnya. Ada income sampai ada expense. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama adalah aset, harta. Untuk beberapa nama akun yang paling penting di sini, ada beberapa nama akun yang tidak boleh kita buat baru, tapi diedit. Kenapa? Nah, nanti minggu depan kita akan masuk ke konsep yang namanya pembuatan saldo awal, tapi sebelumnya Bapak jelaskan sedikit. Jadi, nama akun nanti akan berhubungan dengan link-link tertentu, tujuan atau fungsi untuk apa, tujuan atau fungsi nanti dia akan membuat hubungan dengan menu yang lain agar nanti pada saat transaksi atau suatu transaksi di input, dia bisa secara otomatis akan mengubah nilai-nilai pada menu yang lain. Itulah kelebihan pada Mayop ini. Jadi kita nggak perlu susu manual, dengan adanya link nanti dia akan bisa berhubungan dengan yang lain. Ya. Nah, lalu yang berikutnya kita akan mulai untuk pengeditan dulu. Di dalam aset, di sini sebenarnya nanti ada 2 nama akun yang memang itu cukup penting, bahkan mungkin penting ya kita bilang harus diedit. Yang pertama apa Pak? Yang pertama namanya adalah general check account. Nah, untuk general check account ini kita bisa ganti dengan nama akun kas. Bukan kas kecil ya nak ya, tapi kas. Nah, jadi sini kita ganti general check account ini namanya kas. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah trade debtors. Nah, trade debtors ini selalu kita ganti dengan nama akun piutang dagang. Nah, jadi untuk 2 nama akun ini paling utama, itu kita nggak bisa buat baru ya, biasanya kita harus edit. Oke, kenapa Pak D-nya kalau seandainya kita ganti atau kita buat baru dan lain sebagainya? Karena untuk akun-akun yang sudah nama akun yang sudah ada itu kan sudah ada linknya. Nah, ini berarti kan di checklist. Karena nanti kita kan mempelajari selain mengedit, membuat baru. Selain membuat baru adalah menghapus. Nah, untuk menghapus sebuah nama akun bagaimana caranya Pak? Tadi untuk mengedit, kalau membuat baru udah jelas ya ada tombol new. Untuk mengedit double klik. Nah, untuk menghapus bagaimana caranya? Sama, kita lakukan double klik, lalu di bagian edit ada yang namanya delete account. Namun ada persyaratan dari sebuah akun pada saat kita akan menghapus. Apa persyaratannya Pak? Yang pertama, sebelum kamu menghapus nama akun, ingat nama akun saldonya harus kosong, 0. Nah, yang kedua, nama akun boleh dihapus jika tidak ada link. Jadi jika kalau ada link, dia nggak boleh dihapus. Karena itu adalah nama akun yang penting. Oke, itu dia 2 persyaratan pada saat kita akan menghapus sebuah nama akun. Nah, kita akan lanjutkan bagian yang berikutnya. Tadi kita sudah melakukan pengeditan. Sekarang kita lanjut bagian yang pertama, langsung aja. Di sini kalau kamu perhatikan, aktiva lancar. Berarti di sini aset, kita ganti namanya menjadi aktiva lancar. Oke, nah setelah kita ganti, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Setelah kita ganti ke aktiva lancar, kalau kita perhatikan di sini kodenya 1000. Maaf, di sini berarti kita ada kesalahan. Di sini kita ganti bukan aktiva lancar deh, namanya adalah aktiva. Induknya adalah aktiva. Jadi nanti aktiva punya 2 anak, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, aktiva lancar nanti punya beberapa anak dan aktiva tetap juga punya beberapa anak. Kira-kira seperti itu nanti kita buat untuk susunannya ya, biar rapi. Nah, sekarang setelah kita sudah mempelajari pengeditan, sekarang pembuatan baru, new. Begitu kita klik new, misalkan Bapak akan atau kita akan menambahkan sebuah nama akun namanya aktiva lancar, kelompoknya 1, kodenya 1000. Nampak nak ya? Kelompok 1 berarti harta. Perhatikan di sini. Karena kita mau menambahkan ini namanya adalah header. Oke,
Kalau kita mau menambahkan header, maka di sini kita pilih header. Kalau kita pilih detail, Pak, kalau kita pilih detail berarti kita menambah nama akun. Kalau header memilih untuk bagian kepala nama akunnya, pengelompokan nama akunnya ya. Setelah kita pilih header, maka account type-nya pastikan aset. Jadi waktu kamu pilih aset, secara otomatis kode akunnya adalah 1. Kelompok akunnya, kodenya sekarang kita masuk. Nah, waktu kita memilih kode, kamu langsung cek sini, kodenya adalah 1000. Berarti ketika di sini 1000, tekan tab, akan muncul namanya new account. Nah, setelah muncul new account, ketiklah di sini Aktiva Lancar. Nah, yang berikutnya, kas. Lihat, kodenya adalah 1110. Ketepatan dari aktif aset ini yang kita pakai kan nanti hanya kas dan piutang. Untuk yang dua ini kita bukan mau dibuang, tapi kita ganti aja untuk kode akunnya. Nah, caranya bagaimana? Double klik aja, undeposit fund ini. Nah, kodenya kita ganti jadi kode yang besar, misalkan 9000. Biar dia nanti ke bawah. Lalu untuk yang berikutnya payroll juga kita ganti karena kita juga nggak begitu perlu kali 9001 misalkan kita buat, lalu kita oke kan. Oke, nah kita akan mulai bagian yang berikutnya, kas. Double klik kas, maka kalau sudah kamu double klik kas, maka perhatikan situ kodenya 1110. Kita ganti 1110. Pak, apakah sebuah kode akun itu harus seperti ini? Sebenarnya enggak. Jadi kode akun itu tergantung nanti dari kebijakan-kebijakan perusahaannya, nah ya. Secara umum kita bisa aja mengganti kodenya selain ini bebas, kita bisa buat kode bebas. Hanya saja biasanya kan pengelompokannya kan didasarkan dari nama-nama akun yang paling sering dipakai dan lain sebagainya. Yang kedua alasannya adalah demi alasan kerapian. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut, piutang dagang kodenya adalah 1200. Maka piutang dagang di double klik, ganti jadi 1200. Sisanya kita buat baru. Dimulai dari kas kecil 1120. Kas kecil, maka new. Nah, di sini perhatikan detail account. Kodenya tadi adalah 1120. Nah, setelah itu di sini anak-anak harus benar-benar perhatikan. Untuk yang lain boleh, kamu boleh pilih bebas sebenarnya, tapi khusus untuk nama akun kas dan nama akun yang berhubungan dengan bank. Kas dan bank, maka account type-nya wajib kamu pilih nanti untuk bagiannya adalah bank. Itu wajib, nah ya. Itu wajib. Jadi kalau yang lain boleh saja kamu pilih other asset sesuai dengan kriteria boleh. Tapi khusus untuk nama akun yang diawali dengan kata kas dan bank, itu wajib bank. Pak, tujuannya untuk apa? Nanti, untuk transaksi nanti akan ketahuan. Oke, nanti akan ketahuan pada saat kita melakukan transaksi. Fungsinya untuk apa? Oke, nah yang berikutnya di sini ada kata kas kecil. New kembali. Yang berikutnya, Bank Solo 1130. 1130, Bank Solo. 1140 Bank Musi. 1140 Bank Musi. Nah, yang berikutnya piutang dagang sudah 1300 perlengkapan kantor. Karena tidak lagi itu, maka ini boleh kita pilih other ya. 1300 perlengkapan kantor. 1400 persediaan barang dagangan. Lalu aktiva tetap, header ya. Aktiva tetap itu kodenya ya 2000. Aktiva tetap
peralatan kantor 2110 ya. 2110 ini detail account, other asset 2110 peralatan kantor. Kita lanjut bagian yang berikutnya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 2120. 2120 akumulasi penyusutan peralatan kantor. Next. 2210 kendaraan. 2120 maaf 2220 akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, selesai untuk bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian liability. Kelompok akunnya adalah 2. Nah, kita akan mulai ganti. Untuk bagiannya apa saja yang mau kita ganti. Kalau tadi di kas ada yang namanya general check account dan juga trade debtors, maka di sini ada yang namanya trade creditors. Nah, sesuai dengan namanya, ini kita ganti adalah kalau trade debtors piutang dagang, trade creditors adalah utang dagang. Nah, selanjutnya untuk yang VAT collected, ini kita bisa ganti menjadi pajak keluaran. VAT paid ini menjadi pajak masukan. Nah, kita akan lanjut untuk beberapa bagian yang berikutnya. Karena yang lainnya tidak perlu, maka boleh diganti nilainya. Pak, nomor akun atau kode akun apakah memang harus diganti seperti ini, Pak? Sebenarnya nggak perlu, tidak kamu ganti juga nggak menjadi permasalahan, nah ya. Namun kenapa di sini Bapak ganti? Bapak mau nanti nama-nama akun yang jarang kita pakai itu bersusun di bawah sehingga lebih rapi. Jadi yang sering-sering dipakai nanti dia di atas semua. Kira-kira sebenarnya secara sederhana sebenarnya seperti itu aja sih. Kenapa kita harus ganti untuk kodenya? Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan mulai untuk bagian hutang. Hutang yang pertama, berarti sini kita ganti hutang. Oke, yang berikutnya hutang Bank Solo 1100 maaf ya, 1100 berarti buat baru 1100 hutang Bank Solo. Lalu 1200 hutang dagang. Oke. Sekarang masuk ke modal ekuitas ya, modal ada 2. Berarti kita masuk ke bagian liability. Modal. Kita tambahkan yang pertama 1100 modal TN Niko. Modal Tuan Niko. Laba ditahan 8.000. Oke, untuk laba ditahan nanti aja kita ganti sini karena ada laba bertahan, laba berjalan ada juga ya. Jadi ini dia. Jadi bisa kita ganti nanti berikutnya waktu kita sudah mulai masuk ya. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Setelah itu
Di sini kita sudah berhasil mengganti nama-nama akun ya. Untuk perapian dan lain sebagainya nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya, tapi yang pasti ini sudah membuat nama akun. Begitulah tadi caranya untuk bagaimana cara menambah nama akun, mengganti nama akun, ataupun menghapus nama akun. Nah, sekarang setelah itu kita masuk ke pajak yang tadi sudah kita bahas. Untuk membuat kode pajak, kita bisa masuk di bagian list, lalu pilih text code. Setelah kita pilih text code, maka di sini kalau kamu boleh perhatikan, di sini ada beberapa kode pajak yang sudah disediakan. Ada NT, lalu ada VAT, dan ada IMP. Nah, karena ketiganya tidak sesuai dengan kebijakan pajak di negara kita, maka kita boleh tambah baru, new. Nah, di sini kita tambahkan text code-nya. Text code-nya kita buat PPN. Tekan tombol tab. Nah, setelah kita tekan tombol tab, maka di sini kita bisa tambahkan apa itu dia PPN? Pajak pertambahan nilai. Nah, lalu text type-nya apa? Text type-nya itu adalah tetap VAT. Oke, kalau sales tax bagaimana Pak? Nah, sebenarnya hanya istilahnya jenis pajaknya. Jadi kalau sales tax ini biasanya menggunakan konsep pajak yang ada di salah satunya di negara Malaysia, karena Malaysia mengenal dengan istilah SS tax ya, SST maaf. Oke, nah jadi ini biarkan saja di VAT. Kalau di Mayop Accounting yang lain, di beberapa versi di bawahnya biasanya menggunakan kata GST, Good and Service Tax. Nah, jadi ini boleh dibuat. Yang berikutnya adalah rate. Berapa kira-kira kebijakan pajak di negara kita? Nah, kebijakan pajak di negara kita itu adalah 10%. Yang berikutnya adalah 2 bagian. Segala sesuatu pajak-pajak yang berhubungan dengan pajak keluaran nanti akan ditambahkan nilainya kemana? Maka di sini kita boleh klik, lalu kita cari di sini pajak keluaran. Ya, Bapak dapat. Sedangkan yang satu lagi adalah pajak masukan. Sehingga apa? Sehingga nanti segala sesuatu pajak yang berhubungan dengan pajak keluaran atau pajak masukan akan bertambah ke akun masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah cara untuk menambahkan, setelah sudah di-OK-kan, menambahkan pajak atau menambahkan settingan pajak di dalam Mayop Accounting. Kita sudah punya kebijakan pajak kita sendiri ya, PPN. Nah, ini dia untuk 2 materi kita, baik list akun maupun pajak atau tax. Jadi silakan nanti di rumah anak-anak pelajari, pahami baik-baik, jangan lupa dicoba. Oke. Selamat pagi dan terima kasih.